Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami, yaitu pemanfaatan berbagai sumber belajar. Adapun anggota kelompok kami yaitu berjumlah 3 orang. Yang pertama, Nur Faisal Idris dengan NIM 120001. Yang kedua, Hafsah dengan NIM 120022. Kemudian yang ketiga, Mila Karmila dengan NIM 120030. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar menurut para ahli, fungsi sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, kriteria memilih sumber belajar, dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Adapun pemaparan materi yang pertama yaitu, sebelum itu saya perkenalkan diri, saya atas nama Mila Karmila dengan NIM 120030 akan memaparkan materi yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian, pengertian sumber belajar menurut para ahli. Menurut yang pertama yaitu Yusuf Hadi Merso. Sumber belajar adalah sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Kemudian yang kedua yaitu Edgar Dale. Mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Rohani. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Association Educational Communication dan Teknologi. Sumber belajar adalah semua baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian yaitu fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Maksudnya yaitu dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual, maksudnya yaitu mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Maksudnya yaitu perancangan program pembelajaran yang secara sistematis, kemudian pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang keempat yaitu memantapkan pembelajaran. Memantapkan pembelajaran yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dalam bahan secara lebih konkret. Kemudian yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Maksudnya di sini yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal
dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, itulah pemaparan dari saya materi yang pertama dan materi yang kedua. Saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis sumber belajar. Menurut Zaitun Y. Akharif, dalam modulnya yang berjudul Sumber Belajar dari Berbagai Macam Sumber, menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan antara lain. Yang pertama, perpustakaan. Selama ini, perpustakaan di sekolah hanya sebagai perlengkapan, padahal keberadaannya sangat penting sebagai salah satu sumber belajar. Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa, sarana pencarian dan pengetahuan atau informasi, dan perpustakaan pun dapat digunakan sebagai tempat diskusi, ajang pertukaran pikiran antar kelompok belajar. Oleh karena itu, sebuah perpustakaan harus memenuhi persyaratan minimal yang meliputi yang pertama, perpustakaan dikelola secara baik, kedua, tersedianya literatur atau sumber bacaan baik merupakan buku pelajaran, berbagai bacaan, majalah, kamus, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki ruang atau tempat yang memadai dan nyaman sehingga siswa betah berlama-lama di perpustakaan. Yang keempat, kemudahan siswa untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada di perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, media belajar atau alat peraga. Media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat, bahan yang digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media tersebut baik dibuat sendiri maupun karya orang lain. Berbagai media yang ada perlu digunakan secara optimal dan tentu saja harus diperlihatkan dan dijaga kelayakannya. Media yang telah rusak segera diperbaiki, bahkan diganti. Media yang belum ada dan sekiranya berguna perlu dipikirkan untuk dimiliki dengan cara membeli atau mengajukan bantuan. Media yang perlu dipertimbangkan untuk dimiliki terutama media elektronik atau produk teknologi komunikasi. Biasanya dengan menggunakan media seperti ini, pelajar akan lebih hidup dan siswa pun lebih antusias mengikutinya. Berbagai media seperti slide film, proyektor, VCD dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai sumber belajar. Yang ketiga, majalah dinding. Sumber belajar ini layak dipertimbangkan terutama berbagai pembelajaran bahasa Indonesia dan Inggris. Mading dapat menjadi sarana penyebar informasi atau pengetahuan dari hasil karya siswa baik berupa karangan, puisi, cerpen, dan lain-lain. Di samping itu, mading bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk senang membaca, terdorong berkarya, sekaligus bisa saling belajar atau menilai antar karya satu dengan yang lain. Dalam pengelolaannya perlu bimbingan dan pembimbing dari guru terutama guru bahasa. Sedangkan dalam pelaksananya bisa dibentuk sebuah pengurus mading di tiap kelas atau tingkat sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola mading secara baik dan berkesinambungan. Menurut Vernon S. Gerlach dan Donald dalam Hidayatullah tanpa tahun menegaskan pada awalnya terdapat jenis sumber belajar yaitu manusia, bahan, lingkungan,
alat dan perlengkapan serta aktivitas. A. Manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang ada disampaikan, misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. B. Bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran, baik pesan ini dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Kelompok ini biasanya disebut dengan media pembelajaran. Demikian halnya dengan bahan ini, bahwa dengan penggunaannya untuk suatu proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan ada juga bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. C. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mengandung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran, diantaranya lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. D. Alat perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau penampilan sumber-sumber belajar lainnya, seperti TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran audio dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening atau mendengarkan, dan sejenisnya. E. Aktivitas. Biasanya, aktivitas yang akan dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik, penyajian, dan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dengan bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi dari kelompok 7, yaitu pada poin keempat, kriteria pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar hendaknya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar, lebih baik guru menggunakan kriteria tertentu untuk pemilihan sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar yang berkualitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria umum yang pertama, ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar yang disesuaikan dengan alokasi dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, praktik dan sederhana.
Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Yang keempat, fleksibel. Sumber belajar tidak harus mengikat satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Adapun kriteria khusus. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. 3. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk prestasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Poin kelima, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari yang pertama, lingkungan sosial. Dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, lingkungan fisik atau alam. Dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan.